bersukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita, kita boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap bersukacita, amin. Sebab Tuhan menjadi sumber sukacita buat kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus dulu dong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami menari Tuhan dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi kita mau katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Sama-sama kita mau melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi kita mau katakan sungai, sungai sukacitamu mengalir dalam. Sama-sama kita mau katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan ku bernyanyi, ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sama-sama sekali lagi katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kita sama-sama melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan dong. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kalau pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Itu karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas setiap kami ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes God. Thank you Lord Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sama-sama kita mau katakan sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Lord Jesus, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Katakan, dan kau dekat Tuhan, Lord, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia sekali dan berharga. Dengan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
Engkau sungguh indah bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, sebab Kaulah yang besar, Kaulah yang disembah Tuhan. Haleluya. Yes God, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Yesus untuk datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang dipuji Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes God, satu hal yang kami rindu Tuhan, kami ingin berada di hadirat-Mu Tuhan, tinggal diam di dalam bait-Mu Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Yes God. Yes God. So thank you Lord. Haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sekali kita mau katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Thank you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. God, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan.
kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat buat setiap hidup kami Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami siap ya Tuhan menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap kita mau sama-sama katakan amin. Ya, selamat pagi. Shalom GBI, Jemaat Rahmat Allah di tempat ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini saya boleh berjumpa dengan jemaat di tempat ini walaupun tidak berjumpa secara langsung, tetapi hanya melalui media, melalui kecanggihan teknologi saat ini di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Saya mengucap syukur kalau saya bisa dipercaya kembali oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar damai sejahtera yang sama-sama bisa membangun iman buat saya pribadi dan buat jemaat di tempat ini. Terima kasih. Sebelum saya lanjut untuk menyampaikan apa pesan Allah yang akan disampaikan pada pagi hari ini, maka mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon kuasa Roh Kudus di tempat ini untuk kita bisa mengerti, kita bisa menjadi pelaku firman yang menjalankan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan setia. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Melalui media saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu hadir masing-masing di tempat dimanapun kami berada. Engkau hadir Tuhan di hati kami, di dalam hidup kami Engkau hadir. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan sebagian akan firman-Mu, kami akan belajar akan firman-Mu ya Bapa. Biar kuasa Roh Kudus akan memimpin kami, membuka hati kami menjadi lahan yang subur, yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu di tempat ini ya Bapa untuk boleh menyampaikan kabar damai sejahtera, kabar sukacita-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua di tempat ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih jemaat Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang peran Roh Kudus untuk membawa kita dari kemenangan lepas kemenangan. Di mana pada saat ini banyak orang yang berkata, mau menang dari mana? Apa kemenangan itu sebenarnya? Orang kita menderita sakit penyakit, kita menderita pandemi. Pandemi yang ada saat ini cukup merugikan dalam bidang sektor usaha, dalam bidang sektor politik, dalam bidang apapun juga. Pandemi ini sangat merugikan. Pandemi ini membuat kita kalah. Pandemi ini membuat kita tidak berdaya. Kalau bisa Bapak Ibu Saudara sebut bidang usaha mana yang tidak terkena pandemi ini. Baik pun saya pribadi sebagai petugas medis yang berdiri di garda terdepan pada masa pandemi ini juga mengalami apa yang namanya efek samping yang buruk akibat daripada pandemi COVID-19. Selain daripada risiko tertular, banyak pasien yang akhirnya takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit, takut untuk kontrol, takut untuk imunisasi karena saya memang bergerak di dalam bidang kesehatan anak. Sektor usaha sepi. Bahkan ada seorang sahabat saya mengupload suatu berita, apa usaha yang kemungkinan bisa berhasil dan apa kemungkinan yang usaha akan runtuh akibat daripada pandemi ini. Tapi semua itu hanya rekayasa, hanya hitung-hitungan manusia. Tetapi satu hal yang mau saya tekankan melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan di sini, melalui wahyu Tuhan, melalui apa pesan yang Roh Kudus sampaikan kepada jemaat di tempat ini, yaitu bahwa kita
oleh Roh Kudus akan dibawa kepada kemenangan, lepas daripada kemenangan. Sebelumnya saya akan memastikan, sebelumnya saya akan meyakinkan bagi diri saya pribadi, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita sebenarnya adalah umat-umat yang menang. Mengapa bisa demikian? Kenyataan seperti saat ini. Apakah saat ini bisa dikatakan menang? Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi melalui firman Tuhan yang saya dapatkan, bahwa kita sebenarnya sudah dimenangkan. Kita sebenarnya sudah menjadi umat-umat yang menang. Mari kita baca bersama firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini rahasianya, bahwa sebenarnya kita yang percaya kepada Dia, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah umat-umat yang sudah dimenangkan. Bahkan dikatakan juga di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-17, dikatakan demikian firman Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pada dasarnya, orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan menerima setengah-setengah, bukan menerima seperempat, bukan menerima 3/4, tetapi yang menerima penuh Yesus sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamatnya, itu adalah umat-umat yang menang. Sekali lagi saya ingatkan di tempat ini bahwa kita adalah umat-umat yang menang. Pegang dulu kata-kata ini, pegang dulu firman ini, bahwa kita adalah umat yang dimenangkan, sudah menang, dimenangkan. Kalau kita dulu ingat pelajaran sejarah zaman dulu, waktu saya dulu masih SD, masih SMP, bahkan di SMA pun ada namanya pelajaran PSBB, bukan PSBB. Yang kita sekarang mungkin tahu, anak-anak zaman milenial ini tahu adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi kita belajar dari mata pelajaran yang dulu yang namanya PSBB, perjuangan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Itu ada 3 tahapan proses, yaitu pertama merebut kemerdekaan, yang kedua mempertahankan kemerdekaan, yang ketiga kita mengisi kemerdekaan. Sebagai umat yang percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, kita sudah direbutkan kemerdekaan itu, kita sudah direbutkan keselamatan itu, kita sudah direbutkan kemenangan itu melalui karyanya di atas kayu salib. Ketika Dia berkata, sudah selesai. Dosa kita sudah dimenangkan, penyakit kita sudah dimenangkan di atas kayu salib. Maksudnya dosa kita sudah diatasi, penyakit kita sudah dikalahkan, kita sudah dimenangkan atas dosa dan sakit penyakit. Bahkan kita sudah dimenangkan dari apapun masalah problema kita. Dan kita sudah dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu jangan beranggapan bahwa kita adalah orang yang kalah saat ini. Kita adalah orang yang menang jikalau kita benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat pribadi kita. Bahkan firman-Nya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, setelah ayat yang ke-17 ke ayat 31 dikatakan, jika Allah berada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan daripada kita? Bahkan firman-Nya juga mengatakan bahwa kita diciptakan lebih daripada pemenang. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, menjadikan Dia Tuhan atas pribadi kita, kita menjadi umat yang sudah dimenangkan, bahkan lebih daripada pemenang. Satu hal yang bisa kita pegang di masa-masa yang sulit ini, masa yang sulit mengenai masalah ekonomi, masa yang sulit mengenai masalah politik, masa yang sulit mengenai kesehatan saat ini, kita bisa pegang bahwa kita adalah umat yang menang. Gen yang ada di dalam kita itu adalah gen pemenang, bukan gen kekalahan, tapi gen yang ada di dalam kita gen pemenang. Oleh karena itu jangan pernah khawatir. Hadapi hidup ini, lakukan yang terbaik, dan senantiasa
menjadikan Tuhan sebagai juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Terus saat ini kenyataannya kita masih kalah. Saat ini kenyataannya seperti ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini mendengar, bahkan melihat secara langsung, kasus COVID-19 yang positif meningkat ratusan orang setiap hari. Bahkan bisa 600 sekaligus. Dalam satu hari bisa 800 bahkan 900, mencapai hampir 1000 kasus yang positif setiap hari. Kadang-kadang membuat kita khawatir. Membuat kita merasa, kalah. Berarti apa yang saat ini saya andalkan, apa yang saat ini saya percaya, itu ternyata kalah. Sama hanya virus yang disebut COVID-19. Apakah seperti ini? Ada banyak-banyak, bukan sedikit, ada banyak-banyak juga orang, ada banyak orang percaya yang sudah mulai kalah. Imannya kalah. Imannya jatuh oleh karena masalah-masalah yang menimpa saat ini, yang ada saat ini. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan yang dinamakan kekalahan bagi orang percaya, tetapi masalah apabila dia sudah jauh dari Tuhan, apabila dia sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah justru kekalahan yang benar, itulah justru kekalahan yang sesungguhnya dinamakan kekalahan apabila dia sudah jauh dari Tuhan, dia sudah jatuh ke dalam dosa. Contohnya siapa? Contohnya adalah Adam dan Hawa. Adam sebagai manusia pertama dan Hawa istrinya. Pertamanya, kalau kita mengingat lagi tentang cerita Adam diciptakan, bagaimana Tuhan mengambil debu dan tanah. Tuhan pada saat itu berkata, marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Setelah Tuhan mengatakan seperti itu, dia mengambil debu tanah, dibuatnya sendiri oleh tangannya. Lalu dihembuskan nafas kehidupan dan jadilah manusia pertama yang dinamakan Adam. Betapa mulianya. Pikiran Tuhan sendiri, pikiran yang mengatakan bahwa Adam itu serupa dan segambar dengan Allah, berarti image, berarti bayangannya Allah, dan dibuat sendiri oleh tangan Allah. Kalau kita pelajari dari hari pertama sampai hari manusia diciptakan, tidak ada satupun yang langsung dibuat oleh tangannya Allah. Semua dibuat dengan hanya mengatakan berfirman, jadi. Tetapi khusus manusia, itu dibuat langsung oleh tangan Allah. Daud pun bilang, dia yang menenun aku di dalam kandungan ibu. Menenun aku di dalam kandungan ibu. Membentuk buah pinggang. Karya Tuhan yang luar biasa. Menang. Pada saat itu Adam menang karena dia adalah makhluk yang langsung dibuat oleh Allah. Manusia yang langsung dibuat oleh Allah, yang langsung memiliki image, memiliki serupa dan gambar Allah. Meskipun Adam itu, kalau kita lihat, kalau kita baca di Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal yang kedua, Adam itu tidak dibuat di dalam Taman Eden, tetapi Adam itu dibuat di luar Taman Eden. Dan kemudian kenapa dikatakan di ayat yang pertama daripada Kejadian kedua, kemudian Allah membuat Taman Eden dan menaruh Adam di tengah-tengah Taman Eden. Nah, dikasih posisi yang bagus. Selain dibuat berdasarkan rupa dan gambar Allah, selain dibuat oleh tangan Allah sendiri, Adam itu juga diberi posisi yang bagus oleh Tuhan. Yaitu sebagai apa? Bawahannya langsung. Kalau mungkin sekarang bisa jadi vice president atau vice director, wakil Allah di muka bumi ini. Kenapa? Tugasnya memberi nama masing-masing ciptaan Allah yang lain. Diberi tugas yang istimewa. Setelah itu kita semua tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dari penciptaannya yang begitu ajaib, dari posisinya yang begitu luar biasa, akhirnya Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Karena dengan berpeluh engkau akan mendapatkan rezeki.
Dan dengan bersusah payah engkau akan melahirkan keturunan. Di mana langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi. Apapun yang ditaburkan, apapun yang diusahakan selalu tidak berhasil. Adam saat itu jujur terus terang kalah. Apa yang menyebabkan kalah? Dosa. Karena dia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Karena dia keluar daripada koridor yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupannya. Sudah ditaruh di posisi yang enak, Bapak Ibu Saudara. Posisi wakil daripada Allah langsung, bahkan boleh dibilang di atasnya malaikat pada saat itu. Tetapi Adam dan Hawa akhirnya membiarkan dirinya dilempar keluar daripada Taman Eden. Karena apa? Karena dosa yang dilakukannya. Demikian pun di dalam kehidupan kita saat ini, kalau kita mau belajar daripada kisahnya Adam dan Hawa. Apa yang menyebabkan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bahkan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita, yaitu segala dosa dan pelanggaran. Kalau Bapak Ibu merasa saat ini, oh Tuhan sepertinya doa tidak terdengar, oh Tuhan hidupku kalah, oh Tuhan bangkrut, oh Tuhan aku tidak bisa survive, tidak bisa bertahan dari sakit penyakit yang ada saat ini. Ingat, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang terulur untuk menolong, dan bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tetapi menjadi pemisah antara aku dengan ciptaanku yang paling mulia ini adalah segala dosa dan pelanggaran. Dosa apa yang sudah banyak kita perbuat sepanjang tahun 2019? Ini mumpung tahun 2019 ini baru menginjak bulan yang ke-6. Udah menginjak bulan yang ke-6, ditambah dengan adanya pandemi lagi. Udah 3 bulan ini kita nggak ngapa-ngapain. Udah 3 bulan ini kita merasakan, oh betapa hidupnya sulit, tambah sulit dan sebagainya, PHK merajalela dan sebagainya. Ingat, bereskan dosa itu di hadapan Tuhan. Karena itulah salah satunya penghalang dan membuat kehidupan kita tidak berkemenangan. Kehidupan kita mundur ke belakang, kehidupan kita ada kehidupan yang penuh dengan kekalahan. Dikatakan di sini memberikan kemenangan lepas daripada kemenangan, berarti ada suatu proses. Bapak Ibu Saudara di tempat ini, suatu proses. Kehidupan adalah suatu perjalanan. Kehidupan adalah suatu proses. Tadi dikatakan saya ada merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Kita sudah diberikan kemerdekaan, sudah direbutkan kemerdekaan itu, sudah direbutkan keselamatan itu. Sudah diberikan kemenangan itu di dalam kehidupan kita sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kok di dalam prosesnya kadang manusia bisa kalah? Di dalam prosesnya manusia merasa tidak menang. Selain daripada dosa tadi, kita juga mesti ingat, ada proses yang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita lalui bersama. Dan kita harus menang di dalam proses itu. Saya mau ambil contoh, selain daripada Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, saya juga mau ambil contoh orang yang tidak bisa bertahan di dalam menghadapi proses. Yaitu pada saat apa? Pada saat bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju kepada tanah perjanjian. Karena apa? Karena bangsa Israel yang di atas usia 20 tahun tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu yang dinamakan kekalahan. Loh, kenapa? Itu kan bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang bawa mereka keluar. Tuhan sendiri yang memelihara mereka selama ada 10 tulah di Mesir. Loh, kenapa? Mereka bisa keluar, mereka menang kok awalnya. Semua menang. Anak cucu Musa dan semua staf di bawahnya, anak cucu semua seluruh bangsa Israel pada saat itu keluar semua dari tanah Mesir. Mereka menghadapi Laut Eberau, lolos dari kejaran orang-orang Mesir. Mereka menang. Tetapi kenapa kok pada akhirnya yang 20 tahun ke atas tidak bisa menikmati tanah perjanjian, sedangkan yang umur 20 tahun ke bawah saja yang bisa menikmati tanah perjanjian? Dan berapa banyak
umat daripada bangsa Israel yang meninggal di padang gurun. Sekali lagi karena mereka tidak bisa bertahan mengisi kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pada saat mau menyeberangi Laut Teberau, banyak yang berkata, emangnya nggak ada kuburan lagi Musa di Mesir, sehingga kita harus mati di tengah-tengah padang gurun, mau maju nggak bisa, ada laut, mau mundur tuh tentara sudah segitu banyak. Mau ngapain di sini? Emang nggak ada kuburan lagi? Ini itu tanah yang itu tuh buat kuburan kita semua di sini. Mereka lupa akan pemeliharaan Allah yang luar biasa pada saat 10 tulah ada di Mesir. Mereka lupa pemeliharaan Tuhan pada nenek moyang mereka akan ada kelaparan di tanah mereka, di tanah perjanjian, sehingga mereka dituntun masuk ke Mesir yang saat itu berkelimpahan gandumnya. Mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melalui hambanya Musa, sehingga mereka meninggalkan Tuhan, sehingga mereka meragukan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan pemeliharaan Tuhan, jangan melupakan kuasa Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Selain daripada dosa yang memisahkan tadi, dosa yang membuat doa kita tidak terdengar, selain itu kita juga lupa akan Tuhan. Kita lebih fokus pada masalah, seperti bangsa Israel lebih fokus pada tentara yang mengejarnya. Sudah sampai di seberang Laut Teberau, bilang, ini yang namanya di padang gurun kan panas, dehidrasi ini, haus. Kita juga butuh minum. 70-80% tubuh manusia adalah air. Dicobain airnya pahit. Waduh Musa, lu mau bawa gua mati ya di tempat ini. Nih, gak ada air. Akhirnya apa? Musa marah. Yang harusnya dengan perkataan aja bisa keluar air, akhirnya Musa pukul itu batu sehingga bisa keluar air. Musa kena lagi. Jadi ini sudah pelajaran buat kita. Saya ingatkan kembali melalui firman-Nya di tempat ini bahwa pemeliharaannya itu sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan di masa yang sulit ini. Jangan sama sekali tinggalkan Tuhan. Kita sudah jangan lepaskan predikat kemenangan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Baik pun dengan dosa kita dan kita jauh, kita meninggalkan, bahkan kita menyangkal Tuhan. Oleh karena adanya masalah-masalah yang dihadapi. Jadi proses ini menyebabkan apa? Kalau kita ada dua output ya, ada output menang, winner, dan output kalah, loser. Ya sudah, Adam dan Hawa ya tadi kalah. Dengan segala apanya kalah Adam dan Hawa. Bangsa Israel yang pada saat itu berusia di atas 20 tahun juga kalah. Mana susu yang tanah yang berlimpah susu dan madunya? Yang mereka lihat hanya raksasa-raksasa besar. Yang mungkin kami belalang yang tinggal di makan aja seperti itu, jadi camilannya. Mereka nggak tahu bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang besar. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dia hanya melihat kepada apa yang hanya di depan mata, dia melihat hanya kepada kacamata dunia, tetapi dia lupa akan firman Tuhan. Dia lupa akan penyertaan Tuhan, dia lupa akan mujizat yang sudah Allah buat di dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, dalam kehidupan bangsa. Itu kalah, loser. Dan yang kedua, outcome yang kedua adalah winner. Yang winner ini adalah kalau kita bicara tentang kisah Abraham. Di mana Abraham di dalam kehidupannya, ketika dia bertikai dengan Lot, tapi Abraham menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Ya sudahlah. Kalau Anda ke kiri, saya ke kanan. Kalau Anda ke kanan, ya saya ke kiri. Tuhan yang memelihara kehidupan saya. Disuruh keluar dari tanah kelahirannya, Abraham ikut keluar. Abraham
dari tanah kelahirannya ke tanah yang mana, yang sebenarnya nggak tahu. Kalau zaman sekarang kita bisa tahu, besok kamu akan diutus kerja ke negara, salah satu negara di Afrika lah, yang nggak pernah kedengeran mungkin selama kita belajar di sekolah, nggak pernah kedengeran. Kita tahu, kita bisa tahu negara itu seperti apa. Kita bisa langsung kita ketik di bah Google, langsung jawab keluar negara itu, bahasa yang dipakai bahasa apa, pendapatan per kapitanya berapa, hasil yang dihasilkan berapa. Sedangkan Abraham tempat itu nggak ada di bah Google zaman dulu, nggak tahu dia harus pergi ke tempat itu, tempat seperti apa. Tapi dia mau menyerahkan semuanya dalam tangan pimpinan Tuhan. Terus setelah itu gimana? Abraham sudah tua, nggak punya anak. Dibilang siapa? Sarah itu sudah tertutup, buah kandungannya sudah tertutup, rahimnya sudah tidak ada alasan untuk Abraham percaya pada saat itu akan mendapatkan Ishak. Tetapi Abraham tetap berpegang teguh pada Tuhan, tetap berpegang bahwa keturunanmu itu seperti bintang di langit banyaknya dan debu pasir di lautan banyak. Abraham tetap berpegang pada apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Yang pertama Tuhan firmankan di dalam kehidupan. Udah keluar nih Ishak nih, oh senang-senang kan. Udah dapatnya dalam jangka waktu lama sampai umurnya di atas 100 tahun baru punya anak. Anak cuma satu, disuruh sembelih lagi anaknya, disuruh bunuh lagi anaknya. Abraham, oh enggak Tuhan, anak satu-satunya, berarti Tuhan bohong dong sama saya, akan menjadikan keturunan saya seperti bintang di langit banyaknya dan debu pasir di lautan banyaknya. Bohong dong berarti, orang anak satu-satunya aja Tuhan mau ambil. Tapi Abraham tetap berpegang teguh kepada apa yang pernah difirmankan, yang pernah dijanjikan Tuhan Allah di dalam kehidupan. Bahwa ada Ishak itu ke atas. Dan akhirnya apa? Abraham menjadi bapak orang beriman. Barang siapa yang memberkati keturunan Abraham, dia akan berkati. Dia keluar sebagai pemenang. Yang kedua, gak banyak-banyak saya. Yang contoh yang kedua yang tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan janjikan. Tetap berpegang mengingat senantiasa akan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupannya, ada Paulus. Sampai pada akhirnya Paulus berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku sudah memelihara iman. Sekarang bagiku tersedia mahkota kehidupan. Paulus sudah sampai garis akhir, menyelesaikan pertandingan, menyelesaikan proses yang harus dia hadapi dengan baik. Karena dia tetap berpegang pada perintah, pada firman Tuhan. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku nyata sempurna. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, kelemahan apapun, di bidang apapun saat ini, usaha sepi, karyawan banyak PHK, bahkan kalau boleh dibilang angka kriminalitas meningkat. Karena apa? Sudah yang kerja nggak ada kerjaan, yang sudah di lembaga pemasyarakatan dikeluarin. Sudah. Tapi satu hal, kita bisa mencontoh, meneladani figur daripada seorang Abraham yang akhir hidupnya adalah kemenangan, dan seorang Rasul Paulus yang akhir hidupnya juga kemenangan. Karena bagiku telah tersedia mahkota kehidupan. Nah sekarang bagaimana caranya? Bagaimana? Kita tadi sudah menang. Kita menghadapi proses di dalam dunia ini yang sungguh sulit. Banyak godaan kita untuk jatuh ke dosa. Banyak godaan kita untuk kita meninggalkan Engkau. Pokoknya banyak tantangan, pressure, banyak tekanan di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Nah inilah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya mau bawakan di sini tentang peran Roh Kudus
untuk kita masuk kepada kemenangan, lepas kemenangan. Karena kemenangan bagi orang percaya itu bukan kemenangan hanya kemenangan satu kali, Bapak Ibu. Kemenangan lepas kemenangan, from glory to glory. Kalau dikatakan, dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lain. Karena kehidupan ini adalah perjalanan, kehidupan ini adalah proses. Memang kita tidak selalu, hidup itu berjalan mulus. Tetapi di balik semuanya itu ada kekuatan senantiasa yang menopang, yang menuntun setiap langkah hidup kita. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya, di dalam proses kehidupan kita. Kita yang sudah diberikan kemenangan dan bisa mempertahankan kemenangan dan mengisi kemenangan itu. Karena kehidupan orang percaya dari kemenangan lepas daripada kemenangan. From glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan tetap terus hidup berkemenangan. Kita tidak boleh lupa akan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan mulai dari ayat yang ke-15. Mari kita bersama-sama baca melalui dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ayat yang ke-16, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dikatakan di sini, aku akan minta kepada Bapa. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, supaya Bapa memberikan kepada anak-anaknya, kepadamu, kepada murid-muridnya pada saat itu, kepada orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, seorang penolong yang lain. Dikatakan di sini di dalam bahasa Indonesianya seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Inggris di dalam kitab New King James Version dikatakan the helper, penolong. Sama. Ketika penolong yang sama, kata-kata penolong ini juga dikatakan di dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwa aku akan menciptakan bagimu penolong yang sepadan. Yesus sendiri, Tuhan sendiri menyadari bahwa kita hidup tidak lepas daripada penolong, tidak lepas daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak lepas daripada teman-teman seiman kita, tidak lepas daripada teman-teman sekerja kita, tidak lepas daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Manusia itu diciptakan, kita sama-sama pernah belajar, manusia itu diciptakan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Dan di sini adalah fungsi daripada status kita sebagai makhluk sosial, di mana kita bisa berbagi, di mana kita bisa curhat satu dengan yang lainnya, berdiskusi satu dengan yang lainnya. Tapi pada saat ini, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini, itu edisi pamitannya Tuhan Yesus kepada manusia, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikuti dia, bahwa sebentar lagi engkau tidak akan melihat aku secara fisik. Sebentar lagi aku tidak akan ada di tengah-tengahmu secara fisik, secara badani, secara raga. Tetapi jangan khawatir, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Karena Yesus tahu, Yesus sadar bahwa manusia itu butuh penolong. Demikian juga tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Maka aku akan memberikan bagi dia seorang penolong yang sepadan dengan dia. Harus ada penolong di dalam kehidupan kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca lagi, the helper dalam bahasa Inggrisnya, di dalam kitab New King James Version ada lagi yang berkata the advocate. Ada yang bilang the comforter. Macam-macam. Tapi yang saya dapatkan saat ini adalah Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Apa fungsi Roh Kudus di sini sebagai penolong di dalam kehidupan kita? Dia yang akan membawa kita. Dia akan menolong kita untuk tetap kita stay away, untuk tetap kita jauh daripada dosa. Dia juga yang akan menolong kita untuk kita tetap bergantung, tetap ingat, tetap berpegang kepada ketetapan firman Tuhan. Kalau kita tahu rahasia kemarin kekalahan orang-orang yang sudah saya ucapkan di waktu-waktu yang
sebelumnya. Bahwa kita bicara tentang Adam dan Hawa, kita berbicara tentang bangsa Israel yang umurnya di atas 20 tahun. Nah, Roh Kudus sebagai penolong. Karena Tuhan pada saat itu tidak ada raga. Otomatis pada saat itu murid-muridnya, orang-orang yang ikut pada saat itu dengan Yesus sebagai anak ayam yang kehilangan induknya, yang kehilangan pemimpinnya. Tidak ada yang memimpin secara raga, tetapi akan memberikan penolong yang lain. Tetap akan ada yang memimpin, tetap akan ada yang menolong. Supaya tetap berjalan pada jalur, pada koridor yang sudah ditetapkan. Supaya tetap memegang akan firman Tuhan, penolong. Di Roma pasal yang ke-8, ini berbicara banyak Roma pasal yang ke-8 tentang hidup oleh roh. Karena kalau kita hidup oleh roh, kita akan meninggalkan kedagingan kita. Barang siapa yang hidup oleh roh, dia tidak akan hidup oleh daging. Dia tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi dia hidup oleh roh. Tetap Roh Kudus yang memegang peranan. Tetap Roh Kudus yang memimpin langkah hidup orang tersebut. Di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 ini salah satu yang berhubungan dengan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan di sini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan sadar kita manusia yang lemah. Tuhan sadar Adam dan Hawa itu manusia yang lemah. Tuhan sadar bangsa Israel juga pada saat itu manusia yang lemah. Dan Tuhan sadar pada saat ini kita adalah manusia yang lemah. Karena kita ini masih hidup di dalam daging. Manusia itu kan 3 elemen. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Pada saat murid-muridnya ditinggal Yesus berdoa di Taman Getsemani, pada saat Yesus kembali menghadapi murid-muridnya sedang tidur. Dikatakan, kenapa kamu tidak sanggup berjaga-jaga denganku barang sejam saja? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh karena itu, sebelum kejadian itu ada, Yesus sudah bilang, jangan khawatir, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Yang akan menolong kamu di dalam kelemahanmu. Kita manusia yang lemah, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita disakiti orang, maunya kita balas lebih sakit lagi pada orang itu. Engkau menampar aku dengan tangan kiri, aku akan memberikan tangan kananku untuk menampar pipi kirimu. Kalau bisa bukan tamparan pada pipi kiri, pipi kanan juga. Sampai bonyok masuk ICU. Orang yang menyakiti kita harus kita balas. Lebih sakit daripada apa yang dia perbuat di dalam kehidupan kita. Saya tidak mengada-ngada karena memang saya orangnya dulu seperti itu. Saya sedang bergumul. Saya sendiri pribadi sedang berdoa untuk saya bisa benar-benar lepas. Orang tipe melankolis, kebanyakan katanya begitu, suka mendem. Suatu saat, tiba pada saat yang waktu yang tepat, keluar dia meledak seperti bom. Lain sama orang koleris, yang pada saat itu mungkin disakitin dia langsung bisa nyakitin balik. Ingat, kita adalah manusia yang lemah, yang masih tinggal di dalam daging. Tetapi Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Dikatakan di ayat yang ke-26. Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Kalau Bapak Ibu saat ini lemah. Sudah mulai nih. Ada bisikan kanan kiri. Oh, kenapa kamu tidak berbuat seperti ini saja. Ini itu yang sebenarnya kita tahu. Bahwa ini itu menyakitkan hati Tuhan. Bahwa ini itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan yang mungkin perbuatan yang sangat jelek. Bagi hukum manusia pun perbuatan yang sangat nista. Tetapi kembali, pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang kembali akan mengingatkan kita. Yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Dikatakan kalau di konteks daripada ayat yang ke-26 ini,
tentang hal berdoa, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh yang akan membantu kita. Kalau di sini dikatakan, sangat mudah di saat kata ini, di saat lidah ini sudah, di saat bibir ini sudah nggak bisa berkata apa-apa. Begitu beratnya masalah yang dihadapi, begitu menyakitkannya kejadian yang terjadi. Sudah saatnya, sudah sepertinya nggak bisa berkata apa-apa. Tetapi Roh yang akan membantu kita berdoa. Roh yang akan membantu kita menjadi, kan makanya dikatakan juga tidak hanya sebagai helper, tapi juga sebagai advocate. Roh yang akan mewakili kita. Istilahnya dalam bahasa Belandanya advokat, pengacara, pembela. Makanya kalau orang sudah menista, bukan menista ya, sudah istilahnya sudah tidak mengakui Roh Kudus di dalam kehidupan imannya, sudah itu nggak ada itunya, nggak ada penebusannya itu. Sudah tidak mengakui di dalam kehidupan, sudah tidak ada penebusannya bagi orang tersebut. Karena Roh itu adalah penolong di dalam kehidupan kita. Itu yang akan mengangkat kita tuh menuju kemenangan, lepas kemenangan. Masalah tetap akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Makanya pada saat ini pemerintah memilih untuk kita bersahabat aja dengan COVID. Karena COVID itu akan terus ada. Bahkan dalang terkenal dari Jawa Tengah bilang, waktu pilek, adem, panas itu sudah dari zaman dulu tuh sudah ada. Mari kita bersahabat aja deh dengan corona. Mau sampai kapan ditunggu? Banyak yang bilang vaksinnya akan dimulai bulan Juni, vaksinnya akan hadir di tahun 2021, vaksinnya akan hadir di tahun 2022 kalau bisa. Kalau virusnya tetap sama, kalau virusnya sudah mutasi menjadi beberapa generasi yang lain-lain. Diciptakan generasi A, dianya sudah sampai generasi K, L, M dan sebagainya. Ini bersahabat aja dengan corona, dengan physical distancing, cuci tangan, pakai masker, kalau sakit jangan keluar, kalau nggak perlu banget mendesak jangan keluar rumah, terutama bagi orang-orang yang sudah di atas 45 tahun dan orang-orang yang dengan penyakit-penyakit penyerta seperti darah tinggi, diabetes, kegemukan dan sebagainya, dengan kondisi tubuh yang sudah mulai menurun lemah. Roh Kudus yang memampukan kita, menolong kita. Yang berikutnya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Peran kedua Roh Kudus di dalam membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan, bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dikatakan di sini, aku akan memberikan kepadamu, akan minta kepada Bapa supaya Bapa itu akan memberikan penolong yang lain. Yang kedua, bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Ayo, kalau kita sama-sama baca ayat ini, kita baca kata-kata di sini, ada kata-kata yatim piatu. Apa? Berkaitan dengan apa yatim piatu? Dengan apa? Yang namanya orang tua. Jadi peran Roh Kudus sebagai orang tua di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan di dalam satu komentar Injil itu adalah fatherless, karena konteksnya pada saat ini firman ini dibuatkan di tengah-tengah bangsa Yahudi, di tengah-tengah garis yang namanya ada garis patrilineal atau garis keturunan ayah, bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau tanpa ayah. Roh Kuduslah yang akan menjadi ayah bagimu. Roh Kuduslah akan menjadi ayah bagi kita semua. Peran ayah sebagai kepala keluarga, peran ayah sebagai pelindung, pengayom keluarga, dan peran ayah sebagai imam di dalam keluarga. Demikian juga Roh Kudus menjadi kepala di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang melindungi, yang mengayomi kehidupan kita, dan Roh Kudus yang menjadi imam di dalam kehidupan kita. Cuma sayangnya ya Bapak Ibu Saudara, figur ayah
saat ini itu sudah banyak dirusak. Makanya dikatakan bahwa nanti hati ayah akan kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan kembali kepada ayahnya. Jadi figur Bapa Surgawi itu sudah dirusak oleh manusia zaman ini. Tetapi jangan khawatir, ada Roh Kudus yang akan menjadi orang tua. Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Nih ada ayah bagimu. Yang di sini mengatakan, aku sudah ditinggalkan oleh ayahku dan ibuku. Ayahku dan ibuku sudah bercerai, mencampakkan aku dan sebagainya. Tapi ingat, ada Roh Kudus sebagai ayahmu. Ada Roh Kudus sebagai orang tuamu di muka bumi ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa rendah diri. Ada Roh Kudus yang akan mengayomi, ada Roh Kudus yang menjadi kepala. Ada Roh Kudus yang menjadi imam di dalam kehidupan. Jadi kita selalu bisa bernyanyi seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan yang terbaik bagiku. Jadi jangan pernah khawatir di saat ada tekanan seperti ini. Di saat mungkin banyak orang yang meninggalkan kita, seakan-akan kita sendiri, seakan-akan kita tidak punya orang tua, seakan-akan kita kehilangan satu figur ayah, satu figur pimpinan di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang menjadi orang tua kita, ada Roh Kudus menjadi ayah, ada Roh Kudus yang menjadi imam di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita ke dalam kebenaran, lepas kebenaran yang akhirnya berbuahkan kepada kemenangan, lepas kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang juga tidak kalah pentingnya di ayat yang ke-26 dari Yohanes pasal yang ke-14 adalah, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penolong yang atas. Boleh dikatakan Roh Kudus itu sebagai penolong dan penghibur. Tetapi di sini dikatakan tetapi sebagai penghibur, comforter. Dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia ini ada istilah penghibur. Siapa yang perlu dihibur? Adalah mereka yang duka hati, yang perlu dihibur. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami duka. Duka di keluarga, duka di usaha, duka di bidang kesehatan yang semakin menurun, sakit penyakit yang sudah digumuli dan tidak kunjung sembuh. Jangan lupa ada Roh Kudus yang menghibur kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan kan berarti kan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum kita pahami, sesuatu yang belum kita mengerti, sesuatu bahkan yang belum sama sekali kita dapatkan di waktu-waktu sebelumnya. Dia itu mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan apa di sini segala sesuatunya? Mengajarkan firman Tuhan, karena dia tidak akan berkata-kata kepada atas dirinya sendiri, tapi dia akan berkata-kata seperti Bapa yang berkata-kata, seperti Yesus sendiri yang berkata-kata. Dia akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tuhan, masa pandemi seperti ini, apa yang harus aku perbuat? Justru usaha pandemi ini yang bikin usahanya saya mundur, usaha saya bangkrut. Anak buah saya banyak di PHK, anak buah saya banyak kehilangan pekerjaan. Harus berbuat apa lagi? Tuhan, dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan. Karena terkadang tadi seperti saya katakan tadi, penderitaan, tekanan yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi orang yang percaya jangan lupa, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, sakit penyakit, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus melalui kuasa Roh Kudus akan membawa kita kepada kemenangan atas kemenangan. Dia akan mengajarkan
segala sesuatu. Apapun masalah kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu. Termasuk apa? Jangan lupa termasuk masalah pasangan hidup. Minta pimpinan kuasa Roh Kudus bagi yang masih jomblo, bagi yang masih belum ada pasangan hidup. Dia yang akan ngajarin, bukan kita beli buku, baik pun e-book ataupun buku fisik. Oh, bagaimana jodoh yang sesuai, harus sesuai horoskop, harus sesuai sio. Bagaimana cara memikat pasangan, bagaimana memikat lawan jenis. Yang laki memikat yang perempuan memikat yang laki, bagaimana? Karena Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu, termasuk pasangan hidup. Dia yang akan memberitahukan kepadamu caranya seperti ini. Kalau kita tetap mau hidup di dalam Roh Kudus. Dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita sudah banyak di dalam mengikut Tuhan ini kan. Kita kan sudah dimenangkan tadi. Kita sudah ikut Tuhan, kita sudah pergi ke gereja, kita sudah ikut doa malam, bahkan ikut doa puasa, ikut youth, ikut remaja, ikut kebaktian Padang dan sebagainya, ikut komsel, family cell dan sebagainya, sel-sel keluarga. Kena pandemi ini, dikena masalah ini, kita lupa kita harus ngapain. Terkadang kan seperti itu. Tetapi ingat, Dia yang akan mengingatkan kita apa yang telah disampaikan kepada kita. Roh Kudus yang akan kembali mengingatkan, jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Ingat tuh bunga bakung di Padang itu tidak siapa yang jadi pelukisnya. Tapi dia tidak, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak ada satu pakaian yang dipakai Salomo itu yang melebihi indahnya bunga bakung di padang. Siapa tuh burung di udara yang kasih makan? Gak ada. Apa ada? Tiap hari semua orang ngeluarin jagung, ngeluarin pur dan sebagainya untuk ngasih makan? Enggak. Tapi Tuhan yang ngasih makan, Tuhan yang menghiasi. Hal kekhawatiran hanya dikejar oleh orang-orang, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu siapa Allah. Sedangkan Roh Kudus itu dikatakan di sini diam di dalam kita dan menyertai engkau selama-lamanya. Ingat, Dia yang akan memberitahukan kepada kita, mengajarkan, mengingatkan kembali. Ingat tuh, ada firman Tuhan mengenai kekhawatiran. Ingat loh, ada firman Tuhan mengenai sakit penyakit. Ingat loh, ada firman Tuhan mengenai keputusasaan. Ingat loh, ada firman Tuhan mengenai panduan mencari pasangan hidup. Siapa yang mengingatkan? Mungkin Bapak Eko di tempat ini sebagai gembala terbatas waktunya. Mungkin hamba-hamba Tuhan terbatas waktunya, terbatas kata-katanya. Mungkin juga saya ini di sini sebentar lagi selesai dan terbatas yang disampaikan, tetapi Roh Kudus yang akan berbicara senantiasa di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus terus yang akan mengingatkan kepada kita. Oleh karena itu biar undang Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Rugi Bapak Ibu Saudara kalau tidak mau memanfaatkan keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Rugi. Ingat, Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan siapa lagi coba yang akan kita andalkan di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit seperti ini? Ada uang yang kita pegang tetapi mau datang ke toko, tokonya tutup. Mau datang ke restoran, restorannya tutup. Cuma bisa take away, itu pun hanya terbatas dan sebagainya. Suruh tinggal di rumah, diam di rumah aja. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan melalui Injil iman kita bisa terbentuk. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan siapa yang memberitakan firman Tuhan itu? Roh Kudus senantiasa setiap
saat, setiap detik di dalam kehidupan kita, Dia yang akan berbicara mengenai firman itu, yang akan mengingatkan kita kembali, yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, yaitu melalui Roh Kudus. Sehingga apa? Kita bisa tegak berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Itu sampai kapanpun bukan bertahan. Kita jadi bisa menyanyikan lagu itu. Kita bisa berkata bahwa ku kan bertahan dalam tekanan. Karena kekuatan yang diberikan. Kekuatan dari mana? Yaitu kekuatan dari firman Tuhan yang senantiasa diberitakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat berkata, aku sudah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Bukan pertandingan yang buruk, bukan pertandingan yang curang, bukan pertandingan yang tidak jujur. Aku sudah mencapai garis akhir. Berarti diselesaikan, dituntaskan sampai akhirnya. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang bagiku tersedia mahkota kehidupan. Sekarang bagiku tersedia kemenangan. Saat pandemi ini berakhir, kita bisa lihat kemenangan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Asal Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Demikian firman Tuhan yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya berdoa di tempat ini, agar Roh Kudus tetap senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mengajarkan kepada kita segala sesuatu, memimpin kita, menuntun kita di dalam segala kebenarannya, menjadi ayah, menjadi orang tua di dalam kehidupan kita, dan menjadi penolong di dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa beroleh kemenangan, lepas kemenangan, hidup yang berkemenangan menjadi milik daripada kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, aku sudah menjadikan engkau pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa di tempat ini. Mari kita satukan hati. Kita berdoa di tempat ini. Kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita satukan hati. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kuasa Roh Kudus bekerja, beracara di dalam kehidupan kami. Kami bukan umat-umat yang kalah, karena kami telah dimenangkan, kami telah dimuliakan, karena kami telah menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Kami adalah anak-anak-Mu, kami yang mewarisi ahli waris kerajaan Allah, ahli waris janji-janji Allah, maka janji-janji Allah yang tentu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oh ya, karena itu mampukan kami berjalan, mampukan kami menghadapi proses ini bersama-sama dengan Engkau, yaitu bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi penolong, Roh Kudus yang menjadi orang tua bagi kami, Roh Kudus yang menjadi penghibur di dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kepada kami segala sesuatu yang ada di dalam firman-Mu, mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami apa yang akan kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Maka kami akan keluar senantiasa sebagai pemenang di hadapan-Mu. Kau memberkati jemaat GBI Rahmat Allah di tempat ini. Engkau membawa jemaat di tempat ini kepada padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang oleh karena nama-Mu, gadamu dan tongkat-Mu senantiasa menyertai kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba-Mu berdoa biar firman ini Tuhan sebagai benih yang baik akan jatuh pada tanah hati yang subur, dan sehingga menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami senantiasa di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup berkemenangan menjadi milik daripada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita tiba waktu bagi kita untuk bersama-sama masuk dalam doa. Kita mengucap syukur pada Tuhan buat firman yang sudah kita terima dengan bersama-sama. Kita telah melihat dan merasakan bagaimana Tuhan yang mengasihi kita,
Ia membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan, dan kita akan percaya, kita akan melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Karena kita akan panjatkan pujian, Kau Allah yang besar, agung dan mulia, sebab Dia Allah yang besar yang menyertai kita. Keagungan dan kebesarannya akan beri kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan, tinggikan dan muliakan. Tidak ada Tuhan yang seperti-Mu, tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Allah yang lebih hebat, lebih perkasa selain daripada Engkau. Dan tidak ada Tuhan yang penuh kasih seperti Engkau. Hanya Engkau Yesus yang telah mengasihi kami, hanya Engkau Yesus yang telah berkorban bagi kami, hanya Engkau Yesus yang rela dan berkenan tinggal bersama-sama dengan kami. Kami orang berdosa, namun Engkau telah pulihkan dan Engkau telah tebus kami dari keberdosaan kami. Kau telah ampuni dosa kami dan telah basuh kenajisan kami dengan darah-Mu yang kudus. Bahkan Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh yang membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, Roh yang membawa kami masuk dalam dimensi kemuliaan, dimensi kekudusan, dimensi kesucian. Roh yang membawa kami Tuhan hidup dalam kemuliaan dan kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar Roh-Mu itu hadir dalam kami, menuntun kami, menggembalakan kami, mengubah hidup kami, memproses dan memperbaharui kami, membuat kami hari demi hari semakin sempurna, semakin indah di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bersama dengan Kau Tuhan, kami akan berkemenangan dan kami tidak akan dikalahkan oleh apapun juga. Bahkan kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan kami Tuhan akan Engkau pakai dan kami mau Engkau pakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan umat-Mu, berkati GP Rahmat Allah, agar gereja ini gereja yang misioner, gereja yang menginjil, gereja yang bersaksi, gereja yang diberkati dan gereja yang memberkati. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan sedang menghadapi pandemi, sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi pergumulan. Biar Engkau memberi kemenangan demi kemenangan dan Engkau memberi keberhasilan demi keberhasilan, sehingga hidup kami Engkau berkati menjadi kesaksian dan hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berkati umat-Mu, berkati dengan kemakmuran, kebahagiaan, kesehatan, berkati dengan umur panjang, berkati dengan kebahagiaan, kesejahteraan, berkati dengan kesehatan, amat berkati dengan hati yang cinta kepada Engkau, hati yang mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau tilik satu persatu, Kau yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang berkurang Kau berkati dengan berlimpah-limpah, dan Engkau berkati kami Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang mau berbagi dengan semua orang, sehingga apa yang kami terima kami bagikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan dan lingkungan di mana umat-Mu tinggal berada dengan kesejahteraan, sebab kesejahteraan lingkungan umat-Mu adalah kesejahteraan umat-Mu juga. Berkati juga Tuhan sesuai kami mendengarkan dan menikmati siaran ini, agar mereka juga boleh merasakan dan menikmati kemenangan-Mu, sehingga kami semua boleh hidup di dalam kemenangan-Mu. Kami juga berdoa sesuai kami yang belum siman dengan kami, bila Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka agar lewat firman yang mereka dengar, mereka tangkap, mereka juga menikmati kemenangan demi kemenangan, dan mereka diselamatkan dari kebinasaan kekal, dan mereka membuka hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia tercinta. Selamatkan bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan, jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga Tuhan bangsa kami diberkati dengan kebenaran-Mu.
Dalam nama Yesus berkati juga Tuhan pemimpin tertinggi sampai terendah, dari presiden sampai dengan menteri-menteri jajaran dan seluruh jajaran sampai dengan RT/RW Engkau berkati. Pakai mereka semua menjadi alat yang luar biasa untuk memimpin bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara-negara dan bangsa-bangsa yang saat ini sedang dilanda COVID. Biar Tuhan Engkau campur tangan, Engkau beracara dan Engkau pulihkan dengan bangsa-bangsa agar mereka lewat penderitaan, lewat COVID, lewat pandemi Tuhan kami boleh bertobat dan kami boleh berbalik kepada Engkau. Demikian juga berdoa Tuhan mereka menjadi korban PHK, para pengusaha yang sedang gulung tikar Tuhan Engkau pulihkan semua agar mereka boleh sadar mereka butuh Engkau, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati anak-anak-Mu Tuhan baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia, berkati dengan kasih karunia-Mu. Biar berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atas mereka agar mereka juga boleh diselamatkan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada Tuhan kami juga berdoa untuk Israel, berkati Israel Tuhan dengan kemakmuran, dengan kelimpahan, lindungi dan pelihara Israel, jauhkan dan halukan musuh-musuh Israel Tuhan, agar Israel Tuhan terlindung, terpelihara. Kami memberkati Israel karena kami telah diberkati Israel, karena Israel kami telah mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Engkau berkati karir mereka, berkati pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan iman dan kesungguhan mereka dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa. Pada Tuhan kami menyerahkan umat-Mu dalam kuasa-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu, melimpahi umat dengan kasih karunia-Mu, sehingga telinga-Mu ketika umat yang atasnya nama-Mu diseru dan manggil nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyenangkan telinga-Mu dan mengulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan, menghadirkan mujizat dan perkara ajaib dalam kehidupan mereka, sehingga umat-Mu terpelihara dengan terayomi dan terpapan oleh karena tangan kuasa-Mu, seperti Engkau menuntun Israel. Tuntun dan gembalakan kami, kawanan domba milik pusaka kami Tuhan, di jalan yang benar, halangi dan rintangi dari perbuatan, pikiran, perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan hidup dari Roh Kudus di hadapan-Mu, agar kami mampu menjadi berkat bagi nama-Mu, agar kami Tuhan semakin hari semakin sempurna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu lagi mohon kepadamu Tuhan, tulis dan catatlah setiap nama kami dalam kitab kehidupan anak domba Allah, supaya ketika berdatang dua kali sebagai Raja atas segala Raja Tuhan, kiranya nama kami boleh ada tercatat dan kami Kau izinkan untuk tinggal bersamamu di dalam keabadian. Kali itu menjadi iman dan percaya kami kepadamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami bersyukur padamu. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masuk kami dalam percobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata di Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati kepada Allah yang kudus. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Putra yang tunggal, penyertaan perlindungan Roh Kudus, memberkati memeliharamu di dalam nama Tuhan Yesus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput kerajaan-Nya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah.